Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Infotainment, kembali lagi bersama saya Risma Agnia. Kali ini kita akan membahas sosok perempuan tangguh, cantik, dan penuh kontroversi. Ya, siapa lagi kalau bukan Aura Kasih? Setelah resmi berpisah dari sang mantan suami yang berkebangsaan Brazil, kehidupan Aura Kasih tak pernah lepas dari sorotan publik. Bukan hanya soal karir, bukan hanya soal anak, tapi juga soal bagaimana seorang perempuan dewasa menjalani hidupnya setelah perceraian. Banyak yang bertanya, bahkan berbisik-bisik. Sebagai perempuan yang pernah menikah, bagaimana Aura Kasih menjaga kebutuhan batin dan keseimbangan dirinya setelah cerai? Pertanyaan ini memang sensitif, namun Aura Kasih memilih menjawabnya dengan cara yang dewasa, elegan, dan berkelas. Dalam beberapa pernyataan publik, Aura Kasih menegaskan satu hal penting, bahwa setelah cerai, ia memilih fokus pada pemulihan diri, harga diri, dan kesehatan mental. Aura Kasih tidak menutup mata bahwa perceraian adalah fase berat. Ada luka, ada kecewa, ada kekosongan emosional yang tidak bisa dianggap sepele loh. Namun alih-alih mencari pelarian yang keliru, Aura justru menata ulang hidupnya. Ia memilih untuk mencintai diri sendiri terlebih dahulu. Menurut pengakuannya, Aura Kasih lebih banyak mengisi waktunya dengan pekerjaan, mengurus anak, olahraga, dan mendekatkan diri kepada keluarga. Bagi Aura, kedekatan emosional dan rasa aman batin jauh lebih penting dibanding sekedar pemenuhan instan. Ia juga menekankan bahwa perempuan yang bercerai tidak otomatis kehilangan nilai, kendali, atau martabatnya. Justru di titik itulah seorang perempuan diuji. Apakah ia tetap berdiri tegak atau malah jatuh dalam penilaian orang? Aura Kasih sadar betul, status janda seringkali dipandang sebelah mata. Padahal menjadi janda bukan pilihan mudah. Itu adalah keputusan berat demi kebaikan jangka panjang. Dalam sudut pandang psikologi, yang dilakukan Aura Kasih ini termasuk bentuk self-control dan emotional maturity. Ia tidak mengumbar kehidupan pribadinya, tidak pula membenarkan asumsi publik. Aura Kasih memilih satu jalan yang jarang diambil, yaitu diam, bekerja, dan membuktikan lewat sikap. Ia menunjukkan bahwa kebutuhan batin seorang perempuan tidak selalu harus dijelaskan ke publik. Ada ruang privat, ada batas yang harus dijaga. Dan yang paling penting, Aura Kasih menegaskan bahwa kebahagiaan seorang perempuan tidak selalu bergantung pada keberadaan pasangan. Ia ingin dikenal sebagai ibu yang kuat, perempuan mandiri, dan pribadi yang utuh, bukan sebagai bahan gosip semata. Pemirsa, di balik sorotan kamera, Aura Kasih adalah contoh bahwa perceraian bukan akhir segalanya. Justru bisa menjadi awal untuk hidup yang lebih jujur dan sehat secara batin. Jadi ketika publik bertanya terlalu jauh, Aura menjawab dengan sikap, dengan batas, dengan ketegasan. Dan mungkin disitulah letak kelas seorang Aura Kasih. Tenang, dewasa, dan tidak perlu menjelaskan segalanya. Saya Risma Agnia pamit undur diri. Tetap bersama kami di Infotainment yang bukan hanya panas, tapi juga membuka mata dan hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.